suasana lebaran Idul Adha. Pelaksanaan sholat Id di lapangan yang sebentar lagi akan diadakan Idul Adha secara berjamaah. Tidak, karena kita kan arahkan tamu. Oh benar, kalau kita tuan rumah berapa abad dia mengarahkan terakhir di tempat terakhir. Kalau gue orang tahu nih, lekok kawat cepat. Coba kita calon kepala desa periode 2000. Dasar kita dalam fasilah bisa karena kita sudah menjaga kan bisa ya live seluruh Indonesia itu. Kan biasa kalau kameranya itu kalau belum ada taruhnya tahun depan di apa di studio itu belum kalau ras sudah bukan yang gitu sih. Data sama kiat-kiat tidak resah menjadi tinggal satu. Berapa bom menabung? Berapa bom menabung? Kita sudah lakukan pada sana. Bisa bantu ya kosong. Aduh. Saya ini kepala desa baru. Sedai kalau muslim masih bisa berkurban ya? Gimana itu? Coba dia dulu. Sebenarnya tuh kelurahan Marta itu yang paling banyak. Jamur tuh. Mana kamu nih? Iya, limpa udah tak itu. Saya bisa kasih live. Jadi anu bisa nonton langsung. Lama sebenarnya pada bergerak kan? Iya, limpa di data. Lupa bawa uang nih. Aduh, gimana? Ada apa ya dia? Kalau panitia kurban mah itu kumdo apa? Kumdo deh. Aduh, sekalian. Udah potong sin lagi. KPU ini. Hah? Siapa sih KPU ini? Cepat. Oke. Tidak apa-apa. Yang terhormat Bapak Anwar kemudian Bapak Lasila yang bertindak sebagai bilang yang terhormat Bapak Ulama kemudian yang bertindak sebagai pelaksanaan yang terhormat
Bapak Langsung di aja ya. Ada data nggak? Ada. Saya bikin live. Semuanya Dia saja. di YouTube sudah bisa live. Demikianlah susunan acara kita di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Demikianlah wallahu wasi'il lakum min Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah. Adapun tata cara sholat id secara berjamaah yaitu pertama kita berdiri menghadap kiblat, kemudian kita berniat. Adapun niatnya usolli sunnatal idul adha raka'ataini mustaqbil qiblatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Selanjutnya kita bertakbir sebanyak 7 kali. Di antara takbir yang lain dan takbir yang selanjutnya disunatkan kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya ruku, iktidal, sujud dengan duduk di antara 2 sujud. Bacaannya sama dengan sholat biasa kita laksanakan setiap hari. Selanjutnya kita berdiri kembali menghadap di rakaat yang kedua, yaitu kita bertakbir sebanyak 5 kali, sama dengan yang pertama tadi. Di tengah kegembiraan kita yang kita alami saat ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hadirkan dalam hati bahwa pada saat kita membantu orang-orang yang membutuhkan atau mendoakan mereka, pada hakikatnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kita renungkan dan kita hadirkan dalam hati kandungan makna ayat sebagai berikut. In an ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sejatinya kalian telah berbuat baik kepada diri sendiri. Al-Isra ayat 7. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Laisa 'alaikum hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Wa may yunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Artinya, bukanlah kewajibanmu hai Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk diri kalian sendiri. Dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh dan kalian sedikit pun tidak akan dirugikan. Hadirkan juga di dalam hati apa yang disabdakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan baginya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kepada mereka yang terdampak COVID-19 dimanapun berada atau mengalami masa sulit dalam hidupnya yang disebabkan berbagai masalah, kita sampaikan pembanding musibah atau ujian hidup yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Hadirin rahimakumullah, coba kita simak dengan seksama ketika seorang manusia besar, seorang Nabi Ibrahim alaihissalam
sedang menapaki jalan terjal menuju ketinggian, menjalani detik-detik yang paling menggetarkan dalam kehidupan jiwanya dan dalam segenap gelombang sejarah kemanusiaan, saat-saat ketika ia melampaui batas keraguannya dan masuk wilayah keyakinan baru di mana ia benar-benar memutuskan untuk menyembelih putranya yang tercinta Ismail alaihissalam, karena memang sungguh ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memberi pelajaran yang besar bahwa mencintai makhluk tidak akan memberikan kebahagiaan yang hakiki. Cinta makhluk hanya menyengsarakan, cinta dunia hanya membuat orang tertipu. Cinta yang hakiki adalah benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim menahan perasaan harunya yang mendalam. Dia sembunyikan cintanya kepada anaknya. Dia pasrah kepada keputusan Allah. Dia bersah air matanya kecintaan di balik ketegaran. Dia yakin bahwa di balik perintah ada kejayaan. Maka di sebuah pelosok lembah Mina yang sepi, dia memanggil anaknya untuk menggambarkan perintah ini kepadanya. Ismail pun dengan datang menghadap. Ibrahim hanya bisa menatap wajah anaknya dengan perasaan yang sulit dikatakan. Dia sembunyikan perasaan cintanya yang membara untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sejenak dia hadir, hampir tidak kuasa membuka mulutnya, namun dengan kekuatan jiwa dan kesatrianya sambil menyerahkan semuanya kepada kehendak Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, sambil dia berkata, "Ya bunayya inni ara fil manani inni azbauka fanzur ma'adha tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku diperintahkan menyembelih engkau, kiranya bagaimana menurut pendapatmu. As-Safa ayat 102. Kata-kata itu begitu cepat diucapkannya agar tidak didengar oleh telinga sendiri. Setelah itu ia membisu, ia takut bergejolak batinnya, ia takut cintanya kepada Ismail akan mengalahkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak mampu menatap wajah anaknya Ismail yang memandang ayahnya. Ia memahami gejolak batin ayahnya. Ia berusaha memberikan ketenangan ke dalam jiwa ayahnya. Lalu dengan mantap seorang Ismail alaihissalam berkata, "Ya abati fa'al maza tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan. Mudah-mudahan ayah akan menjumpaiku termasuk orang-orang yang sabar. As-Safa ayat 102. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawaban yang luar biasa dari seorang anak yang tidak pernah dibesarkan oleh ayahnya. Sungguh adegan yang amat mencekam, tetapi sangat mengharukan. Seorang anak bukan saja mengatakan siap dikorbankan, melainkan justru membesarkan jiwa ayahnya. Adegan yang mengejutkan penduduk langit, adegan yang membuat alam hening sejenak, adegan yang membuat arsy bergetar, adegan yang luar dugaan manusia. Ismail siap menerima gesekan pisau pengorbanan yang akan mengakhiri hayatnya dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betapa besar jiwa Ismail, betapa mengharukan ayahnya dan jawabannya tersebut, sekaligus sebagai pendorong bagi ayah untuk segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan Ismail sebelum dia disembelih, dia sempat berpesan kepada ayahnya untuk kenang-kenangannya. Wahai ayah, ikatlah kedua tanganku erat-erat agar aku tidak bergerak sehingga mengganggu ayah. Hadapkan wajahku ayah ke tanah agar ayah tidak terharu memandangiku sehingga timbul kasih sayang ayah padaku. Jagalah pakaianmu ayah dari percikan darahku agar ibu tidak bersedih melihatnya. Asalah baik-baik pisaumu ayah agar selalu cepat di leherku. Bawalah pakaianku ini pada ibuku sebagai kenang-kenangan untuknya dan sampaikan salamku kepadanya agar ibu tetap sabar menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan diberitahukan kepadanya bagaimana ayah mengikat dan menyembelih leherku agar ibu tidak bertambah sedih. Untuk sementara waktu jangan ada anak-anak sebayaku yang mendatangi ibuku agar dia tidak teringat padaku sehingga ia bersedih terus-menerus. Allahu Akbar, sungguh mengagumkan. Tidak ada seorang manusia yang dapat membayangkan percakapan yang sangat bersahabat dan mengharukan ini. Dua insan yang saling mencintai akan melakukan pengorbanan agung dan mulia. Yang satu bertugas menyembelih dan yang lain siap disembelih.
sungguh satu adegan yang amat mencekam dan mengharukan, tidak pernah terjadi sepanjang akhir kehidupan. Setelah nyata kedua insan ini melakukan pengorbanan, rahmat dan qudrat Allah Subhanahu wa taala turun bersamaan dengan seekor kibas, yang berarti Ismail tidak jadi dikorbankan karena memang Allah tidak akan menghendakinya. Hanya ingin menguji ketaatan Ibrahim, dan setelah ketaatan itu nampak, Allah menggantinya dengan seekor kibas sebagai tebusan darah Ismail. Maka barang siapa yang berkorban di hari raya Idul Adha pada saat ini, berarti ia turut serta menebus darah Ismail, menebus pengorbanan yang agung dan mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal huwal balagul mubin." Fadainahu bidzunubin azim. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata dan benar, dan kami tebus Ismail dengan seekor sembelihan yang agung dan mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita renungkan bersama. Hadirin sekalian, di antara pandemi Covid-19 dan berbagai problem hidup, marilah kita meneladani apa yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail ketika diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat tersebut. Berkat ketakwaan, sikap sabar, tawakal, keteguhan hati dalam menjalankan perintah Allah dan ketundukan yang total kepadanya, Nabi Ibrahim dan Ismail akhirnya mendapatkan jalan keluar dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, kita bersabar. Kita harus yakin bahwa di setiap musibah pasti ada hikmahnya. Jika keluar, ya kita bertawakal, dan kita yakin bahwa setiap kesusahan pasti ada kebahagiaan. Ya, kita tunduk total kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ada jalan kemuliaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya kita berdoa, semoga Allah menghadirkan hati kita, negara kita secara khusus, Kelurahan Bombona Bulung, agar terhindar dari segala macam bencana musibah wabah. Melambungnya harga kemungkaran dan keburukan, kekejian, kebahagiaan dan kesulitan dan kesusahan hidup. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan siang hari ini dengan penuh harapan dan doa kita, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar rumpun yang bersama-sama kita melaksanakan perayaan sholat Idul Adha di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan dari segala musibah bala yang menimpa, khususnya di tengah pandemi Covid-19 sekarang ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu